Bonjour à tous, hai teman-teman, kenalin nama aku Wara Rengganis dari Prodi Bahasa dan Sastra Perancis Universitas Gadjah Mada Angkatan 2023. Jadi kali ini aku bakal ngomongin karya sastra di abad ke-19, yaitu karyanya Gustave Flaubert yang berjudul Herodias. Ini menurutku cukup menarik, yaitu tentang Herodias, di mana Herodias ini, si Gustave Flaubert ini menceritakan kembali cerita Herodias yang ada di Alkitab. Cerita Herodias ini merupakan salah satu dari 3 ceritanya Gustave Flaubert yang ada di buku Trois Contes. Ini aku ada bukunya yang udah diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Judulnya 3 cerita, diterbitkan oleh penerbit Kakatual, diterjemahkan oleh Rini Rizkyani. Jadi di sini tuh nggak cuma 1 cerita aja, ada 3 cerita lainnya, yaitu yang pertama ada Ancours Simple, yang kedua ada La Légion de Saint-Julien l'Hospitalier, dan yang terakhir ada Herodias ini. Buku ini tuh terbit di tahun 1877, salah satu karya yang paling sukses setelah karyanya Gustave Flaubert yang judulnya Madame Bovary. Sebelum kita menjelajahi karakter dan tema dalam cerita Herodias, aku bakal memperkenalkan dulu nih siapa sih Gustave Flaubert ini. Jadi Gustave Flaubert itu merupakan pelopor sastrawan aliran realisme di Prancis. Dia lahir di Rouen di Prancis. Keluarganya berkecukupan juga. Ayahnya itu seorang dokter terkenal di salah satu rumah sakit di Rouen juga. Awalnya dia tertarik dengan dunia sastra, namun ayahnya itu menyuruhnya untuk sekolah di sekolah hukum biar dia jadi seorang pengacara. Tapi pada tahun 1844 dia mengalami gangguan saraf. Jadi ayahnya itu memutuskan kayak, ya udah deh, kamu boleh berkecimpung di dunia sastra. Lalu 2 tahun setelahnya keluarganya itu meninggal, ayahnya meninggal. Lalu dia melakukan perjalanan ke arah timur, yaitu bersama Maxime Dupont. Lalu dia kembali ke Prancis dan menetap di tanah milik keluarganya, yaitu di Croatia, dan dia mengabdikan dirinya kepada sastra di Croatia. Gustave Flaubert ini juga terkenal dengan gaya penulisannya yang perfeksionis menurutku, yaitu menerapkan prinsip le mot juste, atau diartikan bahasa Indonesia itu artinya kata yang tepat untuk semua karya-karyanya itu. Dia bisa menghabiskan sekitar 1 mingguan hanya untuk menulis 1 halaman saja, karena dia merasa nggak puas dengan tulisannya. Itu karena tindakan ini tuh menurutku dia mencerminkan dedikasinya untuk estetikanya terhadap karya sastranya itu loh. Di dalam cerita ini ada 1 tokoh penting lagi, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia itu merupakan seorang tokoh penting, yaitu nabi di dalam tradisi Kristen. Jadi itu dia mengkritik tentang pernikahannya Herodias dan Herodes Antipas, karena menurutnya itu merupakan hubungan yang terlarang di kitabnya dan melarang hukum-hukum adat di masyarakat Yahudi. Sebenarnya Herodes Antipas ini kurang menyukai Yohanes Pembaptis juga, karena menurutnya tuh perkataan dari Yohanes Pembaptis ini dipercaya oleh rakyat-rakyatnya dibanding dengan perkataan dia sebagai raja di wilayah itu. Singkat cerita, Herodes Antipas ini memenjarakan si Yohanes Pembaptis ini di sel bawah tanah. Lalu singkat cerita lagi dia ditemukan oleh gubernur setempat di situ, karena dia mau menyidak kekuasaannya si rajanya ini loh berapa. Di tempat situ, di sel bawah tanah itu hadir banyak orang. Ada Herodias, ada Herodes Antipas, ada gubernur dan bawahannya, ada algojonya dari Antipas juga, ada prajurit-prajurit dan rakyat-rakyat lain yang juga menonton. Lalu si Yohanes Pembaptis ini menyerang Herodias dengan perkataannya, yaitu karena kan menurut Yohanes kan si Herodias ini merupakan penzina gitu loh guys. Jadi dia berkata gini, Tuhan benci bau kejahatanmu, dikutuklah kau dikutuk mati seperti anjing betina, itu katanya. Dari situ Herodias tuh mulai kayak dendam dengan perkataannya, karena dia udah diolok-olok di depan banyak orang. Singkat cerita, diadakanlah suatu perayaan ulang tahun dari Herodes Antipas di suatu pelataran gitu. Si Herodias ini mengundang anaknya untuk menari di hadapan sang raja, yaitu Antipas itu, sesuai dengan gambar di sini. Jadi Herodias ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang penuh ambisi, licik juga, dan pendendam. Jadi dia maksud suaminya untuk melakukan tindakan yang kejam dan untuk kepuasan dirinya gitu loh, untuk membalaskan dendam. Di sisi lain dia kan menyuruh Salome untuk menari di hadapan sang raja. Itu menurutku jadi simbol seksualitas ya, karena tarian Salome ini bukan sekedar hanya hiburan untuk yang orang-orang di sekitar dan hiburan aja, bukan, tapi itu tuh sebagai alat manipulasi gitu loh, yang digunakan untuk mencapai tujuan dendam dari ibunya. Singkat cerita, selesai menari, Salome membisikkan sesuatu kepada Herodes Antipas, yaitu bahwa ia menginginkan kepala dari Yohanes Pembaptis. Nah, dia kan si Herodes Antipas ini kan sudah berjanji. Dia berkata kayak, aku akan memberikanmu bergunung-gunung dan berlaut-lautan. Jadi menurutnya dia harus menepati janjinya itu.
Lalu dia menyuruh algojonya untuk membunuh Yohanes dan membawa kepala Yohanes ditempatkan di sebuah nampan besi seperti foto ini, lalu dipertontonkan atau diperlihatkan ke orang-orang juga. Jadi Herodias ini mengajak kita untuk mempertanyakan moralitas dan tindakan dari karakternya dia gitu loh. Apakah tindakan dia itu benar-benar salah atau ya dia berusaha untuk bertahan dalam sistem yang menindas dia pada masa itu. Jadi menurutku ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah perempuan harus tetap bermoral dalam menghadapi ketidakmoralitasan yang ditunjukkan oleh laki-laki. Apakah perempuan itu harus mengorbankan moralitas mereka untuk bertahan hidup dalam dunia yang tidak adil? Jadi Flaubert di sini tuh menunjukkan bahwa moralitas itu ya pilihan individu, terlepas dari tindakan orang lain. Namun dari perspektif feminis, kita bisa melihat si penulis ini, Flaubert, memposisikan perempuan itu di cerita ini. Jadi sebenarnya tuh Herodias itu merupakan bentuk dari feminis dari Herodes yang artinya pahlawan. Jadi tuh Herodias itu merupakan pahlawan tapi perempuan. Salome ini kan menggunakan kecantikannya dan daya tariknya untuk memanipulasi laki-laki ya. Tapi tindakan mereka ini tuh juga mencerminkan perlawanan gitu loh terhadap sistem patriarki yang mengekang mereka pada masa itu. Herodias di sini diceritakan sebagai karakter yang cukup kompleks, di mana dia bukan seorang tokoh yang antagonis aja, tapi dia itu sebagai sosok yang terjebak dalam keinginan dan ambisinya. Karyanya Flaubert yang ini, Herodias, itu tuh dianggap sebagai refleksi terhadap isu-isu sosial dan budaya pada masanya, termasuk peran perempuan dan seksualitas. Herodias ini menurutku sebuah kisah yang memperingatkan kita tentang bahaya dan nafsu dan ambisi yang tak terkendali gitu. Jadi Flaubert mengajak kita untuk merenungkan peran perempuan dalam masyarakat dan bagaimana mereka berjuang melawan ketidakadilan. Sekian videonya kali ini, terima kasih.